Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, anak-anak ustaz yang soleh dan solehah, kita akan melanjutkan materi pelajaran sirah kita pada hari ini, yang mana sebelumnya kita telah mempelajari di bab 2, yaitu tentang pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 3, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita telah pelajari kemarin, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ditandai dengan diturunkannya wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dengan diturunkannya kedua surat ini oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, itu artinya Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Dan selanjutnya tugas Nabi Muhammad adalah untuk mengajak umat manusia menyembah Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bercerita tentang bagaimana dakwah Rasulullah SAW, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, bahwasanya tahapan atau periode dakwah Rasulullah SAW itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, periode kota Mekah, dan yang kedua, periode kota Madinah. Periode kota Mekah itu terjadi selama 13 tahun, yaitu dimulai dari Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul sampai Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Dan periode kota Madinah dimulai ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Madinah sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah pula. Dan periode kota Madinah ini terjadi selama 10 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah, yaitu periode kota Makkah. Nah, anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah terjadi secara dua tahapan. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Kita akan bahas satu persatu dari setiap tahapan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, maka dimulailah tugas Rasulullah SAW untuk mendakwahkan agama Islam pada seluruh manusia. Namun tidak langsung semua umat manusia diajak dan didakwahi oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Banyak para masyarakat yang belum mengetahui agama Islam. Banyak masyarakat yang masih menyembah berhala. Banyak masyarakat yang masih menyembah patung-patung, dan mereka enggan untuk meninggalkan agama berhala-berhala mereka dan enggan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama kali didakwahi oleh Rasulullah SAW dalam fase dakwah sembunyi-sembunyi ini adalah dimulai dari keluarganya sendiri. Yang pertama adalah istrinya, yaitu Siti Khadijah bintu Khuwailid. Ini Siti Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha merupakan perempuan pertama yang masuk Islam, dan dia merupakan orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian disusul oleh putra pamannya sekaligus sepupu Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ini termasuk dari golongan anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Kemudian disusul orang ketiga, yaitu budak beliau Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah ini merupakan orang ketiga dan
orang yang pertama masuk Islam dari golongan budak. Setelah Rasulullah SAW mengajak 3 orang tadi, yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha. Kemudian Rasulullah SAW mengajak sahabatnya, siapa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan sahabat karib dari Rasulullah SAW. Dikarenakan kelembutan dan kefasihan dari dakwanya Abu Bakar As-Siddiq, banyak sekali orang-orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya ialah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Arqam bin Abi Al-Arqam, Fatimah bin Khattab, yaitu adik Umar bin Khattab beserta suaminya Said bin Zaid, dan banyak lagi dari kabilah Quraisy yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini disebut dalam Al-Quran sebagai as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama sekali masuk Islam. Dan mereka adalah orang yang pertama kali mendapatkan pelajaran agama Islam dari Rasulullah SAW sendiri di tempat yang tersembunyi. Jadi setelah mereka masuk Islam, Rasulullah mendidik mereka semua di rumah Arqam bin Abi Arqam yang berada di kota Mekah, yang tepatnya posisinya di sebuah bukit yang jauh dari pandangan penduduk kota Mekah. Nah, itu adalah tadi dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Nah, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Nah, dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi ini berjalan selama 3 tahun. Kemudian pada tahun ketiga maka turunlah surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka tak kalah turun perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah Nabi Muhammad SAW menyuruh kaumnya secara terang-terangan di tempat terbuka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kala ayat ini turun, maka Rasulullah pun pergi naik ke atas bukit Safa dan memanggil kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu banyak sekali kabilah-kabilahnya. Beliau mengatakan, wahai kabilah Abdul Muttalib, wahai kabilah fulan, wahai kabilah fulan. Rasulullah memanggil semua kabilah-kabilah Quraisy yang ada di kota Mekah, hingga orang-orang pun mulai mengerumuni dan berkumpul di sisi Rasulullah SAW. Dan di antara mereka juga ada pamannya, yaitu Abu Lahab. Nah, ketika semua sudah berkumpul, maka Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian jikalau aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik gunung ini, di balik lembah ini ada segerombolan musuh yang hendak menyerang kalian. Apakah kalian akan mempercayaiku? Maka seluruh kaum Quraisy yang berkumpul pada waktu itu menjawab, ya, yang kami ketahui tentang engkau adalah kejujuran. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya aku merupakan seorang pemberi peringatan kepada kalian sebelum datang azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Lantas saja pamannya, yaitu Abu Lahab, yang sangat membenci dakwah Rasulullah SAW, berkata dan mencela Rasulullah SAW dengan mengatakan, celakalah engkau wahai Muhammad sepanjang hari. Apakah karena hal ini kamu mengumpulkan kami? Ini merupakan cobaan pertama yang didapati oleh Rasulullah SAW. Nah, tak kala Rasulullah SAW mulai mendakwahkan Islam secara terang-terangan, maka orang-orang Quraisy pun mulai memberikan siksaan, memberikan cobaan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yaitu ketika
turun surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka ketika ayat ini turun, semua kaum muslimin, orang-orang penduduk Quraisy yang masuk Islam mendapatkan siksaan dan cobaan dari orang-orang kafir Quraisy. Banyak sekali kisah-kisah dari para sahabat yang disiksa demi mempertahankan akidah mereka, demi mempertahankan agama mereka, demi mempertahankan keimanan mereka, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disiksa ditimpa batu, ada yang diseret, ada bahkan yang orang tuanya dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Tapi ini tidak membuat mereka enggan, tidak membuat mereka untuk kafir dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya Ustaz akan bercerita tentang reaksi orang-orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cobaan ataupun ujian yang orang kafir Quraisy berikan kepada kaum muslimin pada kesempatan selanjutnya. Saya sudahi pertemuan kita pada kali ini. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Saya tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.